Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, bab shalat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang menjelaskan tentang sholat. Pengarang kita mengawali bab sholat ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dijelaskan sesungguhnya sholat itu diperuntukkan bagi orang-orang al-mu'minina, atas orang-orang beriman, kita mawquta yang mana telah tertulis, yaitu kapan sholat itu dikerjakan. Di dalam firman lain, di dalam surat lain, di ayat lain, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah di antara sholat-sholat lima waktu itu, wassalatil wusta, dan di antara sholat lima waktu itu ada namanya sholat wusta, sholat pertengahan. Ada yang mengatakan sholat pertengahan itu waktu subuh. Ada sholat pertengahan itu yang mengatakan adalah waktu isya. Kenapa dinamakan sholat pertengahan? Karena menunjukkan sulitnya mengerjakan sholat itu. Nah, makanya namanya sholat wusta. Kayak subuh misalnya. Lebih banyak mana jamaah di masjid ketika sholat maghrib atau subuh? Lebih banyak maghrib timbang subuh. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibad. Khamsu salawatin, salat lima waktu itu telah ditetapkan oleh Allah ala ibadi, kepada para hamba-hambanya. Man ata bihina lam yudayyi minhunna syai'an. Siapa orang yang mengerjakan, lam yudayyi, kemudian orang itu tidak menyia-nyiakan, syai'an, daripada minhunna syai'an, daripada hak-hak sholat, istighfafan bihaqqihinna, sedikit pun dengan hak sholat itu, karena lahu illallah ahdun, maka baginya itu hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ahdun, berjanji, an yudkhilahul jannata, untuk dimasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi SAW beliau bersabda, sholat lima waktu itu termasuk yang sudah menjadi ketetapan atas seorang hamba yang muslim, yang beragama Islam. Seorang hamba yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka seketika itu dia
terkena kewajiban harus namanya mengerjakan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Seorang hamba muslim itu mengerjakan sholat 5 waktu kemudian tidak menyia-nyiakan sedikit pun daripada sholat 5 waktu itu. Artinya benar-benar menjaga sholat 5 waktu itu. Ketika ada muadzin, seorang muadzin mengumandangkan azannya, dia bergegas bercepat-cepat melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, benar-benar hak sholat itu dipenuhi. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah akan mempunyai janji dengan hamba itu, an-yudkhilahul jannata. Apa janjinya? Akan dimasukkan hamba tersebut yang menjaga sholat 5 waktu dengan hak-hak sholatnya, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang santri sing wis ngerti ilmune, ya, wis ngerti tata cara sholat, ya, dia sing benar, dia sing salah, ini yang sah, ini yang membatalkan. Faidah keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu, ancaman bagi orang yang selalu melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, maka harus lebih perhatian menjaga akan hak-hak sholat 5 waktunya. Wa man lam yati, dan barang siapa yang kebalikannya tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, kemudian tidak menjalankan hak-hak sholat 5 waktu itu, maka apa? Kata Nabi Muhammad SAW, lahu indallahi ahdun, maka bagi hamba itu di sisi Allah ahdun, mempunyai janji. Insya'a adabahu wa insya'a ghafarahu. Apa janji antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi seorang hamba yang tidak mengerjakan sholat, tidak melaksanakan hak-hak sholat, maka di sini Rasulullah mengatakan Allah akan memberikan siksa kepada hamba tersebut dengan kehendaknya. Wa insya'a ghafarahu, semisal hamba itu bertobat daripada tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dia bertobat lebih semangat mengerjakan sholat 5 waktunya, maka Allah akan beri ampunan dengan kehendaknya. Ya, makanya mau kayaknya sholat kalau bisa khusyuk, belajar sebisa mungkin, apa? Khusyuk. Begitu ya, kita mengulang awal bab sholat. Kemudian suruh wujubi sholat, syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3. Dikatakan orang itu sah sholatnya harus pertama melewati 3 ini. Pertama, al-islamu, harus beragama Islam, kudu Islam. Anggap orang Islam, kalau bukan Islam, non-muslim melakukan sholat, maka tidak dianggap sholatnya. Maka itu hanya sebuah gerakan yang mirip dengan sholat. Dan makanya ada pendahulu anak agama selain Islam, ibadahnya gerakannya hampir sama kayak sholat kita, maka itu tidak dinamakan sholat, tapi itu dinamakan hanya mengikuti gerakan seperti sholatnya orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ada al-aqlu, ya. Al-aqlu itu artinya adalah berakal. Mau gendeng orang bisa dinamakan sholat. Mau edan, mau orang waras, yang akal sehatnya Allah cabut, akal sehatnya itu hilang, tetapi dia masih teringat ketika masa warasnya melakukan sholat, kemudian tiba-tiba melakukan sholat. Paham?
maka sholat itu tidak dianggap ya, dan tidak sah hukumnya ya sholat tersebut. Yang ketiga, syarat sah wajibnya sholat selain Islam berakal sehat, tamyiz ya, tamyiz. Tadi berakal bukan berarti orang gila ya, orang yang lagi mabuk sekalipun ya lagi mencium tiba-tiba pengen sembahyang. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau sekali-kali dekati sholat sedangkan kau dalam keadaan apa? Mabuk. Jangan. Paham ya? Karena apa? Bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tamyiz. Ada namanya tamyiz mumayyiz. Tamyiz sama balik itu beda. Tamyiz sama balik itu beda. Kalau tamyiz itu adalah mumayyiz. Masa anak-anak itu sudah mulai bisa mandiri, akan makannya, akan minumnya, akan mandinya, akan buang kotorannya, membersihkannya. Mulai masa mandiri itu namanya mumayyiz. Paham ya? Kalau balik itu beda. Makanya anak ketika sudah mumayyiz sudah terkena syarat wajibnya sholat, tapi belum sepenuhnya. Paham ya? Masih dalam proses pelatihan sholat. Anak ketika baru mumayyiz sudah wajib untuk diajarkan tentang ilmu praktek sholat. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.